Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, bertemu lagi dengan saya Novi Susanti dengan NIM 20002057. Saya dari Prodi Administrasi Pendidikan, Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Padang. Baiklah, pada video ini saya akan membahas mengenai mengelola komplain pelanggan, yaitu untuk memenuhi tugas mata kuliah manajemen humas dengan dosen pengampu Dr. Hanif Al-Qodri SPD MPD. Baiklah, langsung saja kita masuk pada pembahasan kita pada video kali ini, yang mana pada saat ini saya akan membahas tentang mengelola komplain dari pelanggan. Nah, komplain atau keluhan ini adalah salah satu titik positif ketika dipandang dari satu konteks yang sebenarnya bisa menjadi bagian yang membangun lembaga atau perusahaan kita untuk menjadi lebih baik lagi. Nah, dengan memberikan kepercayaan, menjaga kedekatan emosional dengan para konsumen ataupun pelanggan, jadi komplain atau keluhan ini bukanlah hal yang untuk dihindari, apalagi untuk dilawan, yang mana komplain ini harus kita kelola dan diperhatikan secara profesional. Nah, salah satu faktor yang mempengaruhi kepuasan dan persepsi dari pelanggan atau konsumen ini terhadap mutu layanan kita ialah jika pelanggan datang kemudian mengadukan satu persoalan, menyampaikan keluhan terkait produk atau jasa yang kita berikan. Nah, di sini kita tidak boleh marah dan juga tidak boleh memandang masalah ini sebelah mata, yang mana seharusnya kita meluangkan waktu untuk menjaga hubungan kita dengan mereka, yang mana ketika mereka menyampaikan keluhannya atau apa yang mereka rasakan terhadap produk atau jasa yang kita berikan, dengan begitu kita sebagai perusahaan ataupun lembaga tahu di mana kekurangan kita dan tidak perlu lagi melakukan penelitian untuk mencari data atau fakta terhadap kekurangan yang perusahaan atau lembaga kita miliki. Dan sebenarnya ini juga sangat berguna sekali bagi perusahaan atau lembaga dalam menghasilkan produk atau jasa yang dihasilkan. Salah satunya cara mendapatkan pelanggan yang benar-benar setia, mau memberikan kritik saran mereka terhadap produk atau jasa kita, bagaimana sebaiknya produk atau jasa yang kita tawarkan tersebut. Nah, ada beberapa hal yang harus kita lakukan dalam terhadap komplain atau keluhan yang diberikan oleh pelanggan atau konsumen kita. Yang pertama yaitu terima mereka dengan lapang dada. Apapun kritik yang mereka berikan atau masukan atau keluhan, kita harus menerimanya dengan lapang dada. Walaupun hal tersebut bisa merusak citra perusahaan kita, namun kita harus menerima dengan lapang dada dan berusaha untuk memperbaikinya. Nah, yang kedua, kita bertanya kembali kepada mereka apa yang mereka rasakan terkait dengan produk atau jasa yang kita berikan ini, agar konsumen lebih merasa kalau keluhan atau komplain yang ia berikan ini didengar dengan baik. Nah, kunci manajemen atau mengelola keluhan atau komplain pelanggan ini terletak pada staf, orang, karyawan yang terlatih atau sense of belonging terhadap perusahaan atau lembaga kita. Karena jika staf atau karyawan yang tidak profesional, mereka akan langsung marah dengan komplain yang diberikan oleh konsumen ataupun pelanggan. Karena yang seharusnya karyawan juga harus memiliki sifat yang profesional dengan menerima komplain ataupun keluhan dari konsumen atau pelanggan jika ini merupakan faktor yang sangat besar. Nah, adapun salah satu teori tentang mengelola keluhan atau komplain ini yang disampaikan oleh Gigen, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan staf atau pemilik perusahaan atau lembaga dalam mengelola komplain. Yang pertama yaitu dengan rela hati yang paling dalam harus berani meminta maaf, memberitahukan kepada pelanggan bahwa kita menyesali kesalahan tersebut dan atas ketidaknyamanan pelanggan tersebut tadi.
Nah, yang kedua penting sekali untuk menyatakan atau menyampaikan kembali keluhan dengan menggunakan kata-kata sendiri yang menunjukkan bahwa kita benar-benar memahami atas keluhan atau komplain yang mereka sampaikan ini. Nah, yang ketiga ada namanya yaitu restitusi, yang mana pada tahap ini dilakukan apa saja untuk memuaskan pelanggan sebagai rasa menyesal dengan produk atau jasa yang kita hasilkan dan dengan memberikan kepuasan seperti memberikan produk atau jasa yang lebih baik kepada mereka. Nah, yang keempat, tindak lanjut, yang mana kita cek bersama pelanggan sebelum mereka pergi dan untuk memastikan bahwa mereka puas terhadap pelayanan baik yang kita berikan tadi. Nah, selanjutnya menurut Sutojo secara teori ada beberapa alasan mengapa seseorang tersebut tidak lagi mengkonsumsi atau membeli produk atau jasa yang kita punya. Yaitu yang pertama 1% karena meninggal dunia, 3% karena pelanggan tersebut pindah tempat, 5% karena minatnya berubah, 9% karena pindah langganan ke perusahaan kompetitor atau saingan perusahaan kita, 15% karena tidak puas terhadap produk yang mereka beli, dan 68% karena pelanggan tersebut tidak puas terhadap layanan pimpinan, layanan staf, layanan perusahaan, termasuk cara mereka menangani tuntutan atau komplain dan juga keluhan dari pelanggan. Nah, pengelolaan komplain ini sebenarnya adalah mempelajari tentang berbagai macam metode dalam menangani dan mengelola berbagai macam keluhan yang disampaikan oleh pelanggan atau konsumen untuk menciptakan keuntungan yang diperoleh dari berbagai faktor lainnya sehingga terbentuklah model ekonomi yang efisien dan sekaligus mengetahui apakah investasi yang dilakukan perusahaan selama ini sudah berhasil atau tidaknya. Lebih kurang inilah makna dari manajemen komplain secara teoritik, yang artinya secara umum manajemen komplain itu ialah pengelolaan atas usaha kita dalam kaitannya dengan keberatan, komplain, ketidakpuasan dari konsumen ataupun pelanggan-pelanggan terbaik kita. Jadi, kita jangan menolak dulu apalagi marah atau menganggap mereka ingin menjatuhkan produk atau jasa yang kita punya karena dari komplain yang mereka berikan ini. Sebaiknya komplain pelanggan ini harus kita terima dulu sebagai layanan prima, kemudian kita lewati proses demi prosesnya dengan lapang dada, sama seperti kita menerima mereka sebagai pembeli atau konsumen terbaik pada saat mereka memberikan keuntungan kepada kita. Nah, jadi pada saat mereka pun tidak puas, seharusnya layanan kita haruslah tetap sama. Karena keuntungannya ini akan berlipat ganda bagi kita, sebab data-data atau fakta-fakta di lapangan bisa kita peroleh dengan komplain dari pelanggan. Karena mungkin pada saat itu kita akan merugi beberapa produk, namun kedepannya akan berlipat-lipat keuntungan yang bisa kita dapatkan dibandingkan ketika kita menolak komplain tersebut. Maka kita akan kehilangan berlipat-lipat ganda juga dugaan dari persepsi kita di awal. Nah, jadi jangan takut rugi dulu di sini. Karena bagian dari komplain adalah segala sesuatu yang memang yang harus kita hadapi, yang tanpa sadar kita harus siap dengan kondisi tersebut. Karena proses perjalanan bisnis, lembaga, hidup tidak akan lepas dari yang namanya komplain dari orang-orang sekitar maupun pelanggan ataupun konsumen. Nah, adapun satu pendapat yang disampaikan oleh Ciptono bahwa manajemen komplain adalah bentuk penanganan, penataan yang dilakukan oleh satu lembaga atau perusahaan atas reaksi ketidakpuasan atau ketidaksetujuan konsumen atau pelanggan terhadap kegiatan-kegiatan fungsi manajemen yang dilakukan tidak efisien dan efektif oleh perusahaan kita. Misalnya di sini terhadap produk dan jasa, sehingga ekspektasi atau apa yang mereka terima di luar apa yang mereka pikirkan. Manajemen komplain ini bisa disebut sebagai salah satu cara ataupun strategi yang digunakan oleh perusahaan atau lembaga
dimanapun atau apapun bentuk lembaganya dalam menangani keluhan konsumen, yaitu memandang bahwa keluhan konsumen itu sebenarnya merupakan satu kesempatan yang besar bagi pihak perusahaan atau lembaga untuk dapat mempertahankan konsumen-konsumen terbaiknya melalui proses penanganan yang luar biasa. Penanganan dari keluhannya efektif dan dapat menjadikan informasi-informasi yang berasal dari keluhan konsumen tersebut. Nah, keluhan ini ialah sebagai titik positif sebagai landasan dalam mengembangkan kegiatan perusahaan atau lembaga kita ke depannya untuk menjadi lebih baik. Jadi, berdasarkan catatan itu, kita pasti akan memikirkan bagaimana caranya membuat komplain itu tidak terjadi lagi. Ketika komplainnya terhadap kualitas, maka kualitas tersebut akan menjadi semakin baik di kemudian harinya. Nah, selanjutnya di sini kita akan membahas tentang prinsip dalam proses penanganan komplain dari konsumen atau pelanggan ini. Nah, yang pertama, penanganannya harus segera, jangan ditunda-tunda. Artinya, pada saat itu komplain terjadi, maka harus pada saat itu juga ditangani. Yang kedua, kemampuan untuk mengatur komplain. Kemampuan mengatur komplain ini harus punya energik dan skill yang didesain sedemikian rupa. Atau menangani komplain ini sangat penting untuk suksesnya penanganan suatu masalah yang dihadapi pelanggan. Nah, kemudian yang ketiga, daya tangkap. Artinya, komplain akan ditangani secara cepat dan memang responsif. Jika komplain tidak bisa diselesaikan secepatnya, maka perusahaan atau lembaga sebaiknya mengkomunikasikannya kepada pelanggan bahwa kita akan melakukan penanganan dan kita menerima dan melakukan eksekusi atas komplain yang mereka sampaikan. Nah, di sini ada dua hal yang harus dilakukan perusahaan pada prinsip daya tangkap ini. Yang pertama, tanggapi dengan segera, kemudian berikan reaksi. Yang kedua, beritahukan ke pelanggan apa yang akan kita lakukan dan harus memuaskan keinginan mereka. Nah, selanjutnya, secara spesifik, konsumen membutuhkan keadilan, kejujuran, dan kewajiban dari pihak perusahaan dalam menangani setiap keluhan dan ketidakpuasan yang mereka sampaikan. Nah, di sini adapun harapan yang diinginkan oleh konsumen atas keluhan yang mereka berikan. Yang pertama yaitu outcome fairness, di mana konsumen dalam jenis ini mengharapkan kebijaksanaan atau kompensasi yang sesuai atas kekecewaan mereka. Kompensasi ini bisa berbentuk penggantian, pengambilan biaya yang telah dikeluarkan oleh pihak konsumen karena merasa dirugikan, dan ketidakpuasan atas yang mereka terima dan apa yang mereka keluarkan, memberikan pelayanan secara cuma-cuma dan permintaan maaf. Harapan yang kedua yaitu procedural fairness, yang mana konsumen mengharapkan suatu kebijakan dan peraturan perusahaan serta proses penanganan keluhan yang tidak menyita waktu mereka terlalu lama. Konsumen sangat mengharapkan akses yang paling mudah dan cepat dalam penyampaian keluhan mereka tersebut, dan konsumen juga tidak mengharapkan rasa kecewa mereka tersebut secara cepat diselesaikan. Jadi jangan lama-lama sehingga menambah kekecewaan mereka atas layanan yang kita berikan. Sehingga di sini kekecewaan mereka menjadi berlipat ganda atas perusahaan kita akibat lambatnya penanganan atas komplain yang mereka berikan. Nah, kemudian yang ketiga, interaction fairness, yang mana konsumen mengharapkan untuk diperlakukan dengan sopan, ramah, dan jujur. Nah, kemudian ketiga keadilan ini sebenarnya sangat mendominasi sikap dan keluhan konsumen terhadap hasil ataupun outcome dan proses atau prosedural dalam penanganan keluhan oleh perusahaan. Jadi, ketiga keadilan ini kita berikan terhadap keluhan konsumen, maka percayalah, kita tidak akan kehilangan pelanggan ataupun konsumen. Nah, baiklah, sampai di sinilah materi yang dapat saya sampaikan pada pertemuan kali ini. Jika terdapat kesalahan saya mohon maaf. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.